hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Setelah menempatkan klon Yuansen ke kolam pemurnian untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisiknya, Shoyan meninggalkan bintang limbah dengan klon jangkrik emas. Sementara itu, di salah satu bintang kehampaan Laut Timur, terdapat bintang super yang mana mengandung aura kematian yang sangat kuat. Master Su akan datang. Kita harus mengumpulkan jiwa-jiwa yang mati secepat mungkin. Kalau tidak, begitu kita dapat menyerahkan apa yang mereka inginkan, kita semua akan mati, ucap sang pemimpin dari kelompok praktisi itu. Para praktisi ini melakukan yang terbaik untuk mengumpulkan jiwa-jiwa mati dan terus menggunakan beberapa metode kejam untuk menyiksa manusia fana. Baru setelah mengalami segala macam rasa sakit, kematian manusia fana ini akan menjadi jiwa yang penuh dengan kebencian. Seperti yang dia katakan, Taisu akan segera datang ke sini untuk bisa bertahan hidup. Para kultivator bintang ini tidak ragu untuk mengorbankan manusia fana sebagai bayaran. Dan bahkan melakukan intervensi untuk menciptakan lebih banyak jiwa yang tak bersalah. Di pulau itu sudah dipasang formasi pembatas. Siapapun yang berani mengumpat ke laut akan berakhir dengan kematian. Di bawah formasi pembatas yang diciptakan oleh para kultivator ini, tak satu pun dari mereka yang memiliki peluang untuk melarikan diri. Lagi pula, dengan kekuatan manusia fana, bagaimana mereka bisa melawan para dewa? Jika bukan karena diperlukan untuk membina jiwa yang dipenuhi kebencian, mungkin para kultivator ini akan langsung membunuh mereka semua. Kemudian, menawarkan jiwa mereka kepada Taisu dengan kedua tangannya. Meskipun planet ini bisa dikatakan lebih besar dan lebih kaya dibandingkan sumber daya di benua Dodi, namun sayangnya, tidak ada orang kuat yang memiliki tulang punggung. Agar dapat bertahan hidup, mereka tidak peduli meskipun mengorbankan ribuan rakyatnya sendiri. Ini tidak hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri, tetapi pengkhianatan dunia. Apakah kalian semua kultivator bintang ini? Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba saja terdengar di antara banyak sosok. Begitu suara itu keluar, aura tekanan yang sangat kuat langsung melanda. Itu seperti gunung besar yang membebani punggung semua orang. Tubuh semua orang gemetar dan ekspresi keterkejutan melintas di wajah mereka. Semua orang menoleh untuk melihat ke arah sumber suara itu. Sosok yang muncul adalah pria ramping dengan jubah hitam yang membungkus seluruh tubuhnya. Sosok itu berdiri di udara kosong. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi apapun di tubuhnya. Namun hanya auranya sudah membuat banyak tokoh di sini berlutut dengan bunyi keras. Orang terkuat dari para kultivator ini sudah menjadi keabadian kaisar langkah kelima. Dan dia juga menjadi pemimpin di bintang ini. Seketika, aura di tubuhnya meletus. Baru saat itulah, dia berani menatap Shoyan dengan ekspresi muram dan berteriak dengan suara dalam. Siapa? Siapa sebenarnya kamu? Ucap pria itu. Siapa aku? Aku tidaklah penting. Namun, sebaiknya kamu bertanya, apakah kamu masih bisa hidup atau tidak setelah ini? Orang kuat di langkah kelima keabadian kaisar sebenarnya memilih memberontak dan bahkan melakukan sesuatu untuk Taisu. Mata Shoyan dingin mendengar perkataan Shoyan. Pria kuat langkah kelima keabadian kaisar itu jelas sangat marah. Namun karena kesenjangan kekuatannya, dia hanya bisa menelan semua amarahnya di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, pria kuat di langkah kelima keabadian kaisar itu membuka mulutnya dan berkata, Tuan, kami mengikuti perintah Taisu. Jika kami berani berhenti, para dewa Taisu pasti akan membunuh kami semua. Ucap pria itu. Dia sepertinya berpikir bahwa Shoyan pasti akan sangat takut setelah dia menggunakan nama Taisu. Sensi belum dikalahkan. Apakah kamu sudah menjadi antek Taisu? Kekuatanmu setidaknya keabadian kaisar langkah kelima dan menjadi yang terkuat di bintang ini. Namun kamu tidak hanya menjadi pelindung bagi semua makhluk hidup di dalamnya, tetapi justru melakukan intervensi untuk Taisu. Semua yang kamu peroleh berasal dari dunia ini. Bahkan kekuatan yang kamu miliki sesuatu yang diberkati dunia ini. Sekarang ketika duniamu diinvasi, bisakah kamu berlari? Demi kepentinganmu sendiri, kamu tidak peduli dengan ribuan makhluk hidup. Membunuh untuk bertahan hidup dan menyiksa begitu banyak makhluk. Aku sangat membenci orang seperti ini. Sambil berbicara, Shoyan mengangkat kakinya dan maju langkah demi langkah di udara kosong. Pada saat yang sama, nyala api menyebar hingga ke telapak kakinya. Itu mengubah area sekitar menjadi lautan api dalam sekejap. Dengan aura tekanan yang dilepaskan Shoyan,
lupakan untuk dapat melarikan diri. Mereka bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Selain pemimpinnya, kekuatan yang dimiliki para praktisi ini berada di tingkat Dewa Do. Tubuh mereka langsung terbakar dan berteriak di lautan api. Tidak peduli bagaimana mereka mengedarkan doki di tubuhnya, mereka tidak dapat memadamkan api hitam di tubuhnya. Di tengah rasa sakit yang membakar ini, beberapa dari mereka melompat ke air di bawah. Namun nyala api Shoyan bukanlah sesuatu yang dapat dipadamkan dengan air laut biasa. Nyala api ini tidak akan pernah padam sebelum membakar targetnya menjadi abu. Pada saat ini, mata Shoyan tampak acuh tak acuh. Dia menatap pria kuat di langkah kelima keabadian Kaisar. Menyadari ada yang tidak beres, pria keabadian Kaisar langkah kelima itu dengan cepat merentangkan telapak tangannya. Segera setelah itu, dia akan menghancurkan selip batu giok hitam yang muncul di tangannya. Namun tepat pada saat dia ingin menghancurkannya, dia mendapati bahwa saat ini dia tidak dapat menggerakkan kelima jarinya. Kemudian selip batu giok hitam di tangannya ditarik keluar oleh daya isap yang kuat hingga terbang di depan Shoyan. Semua sudah ditentukan oleh Shoyan. Menghadapi seorang pengkhianat, Shoyan tidak akan memberinya kesempatan. Dengan kendali pikiran Shoyan, sesosok tiba-tiba muncul dari bayangannya. Itu adalah klon jangkrik emas. Keenam sayapnya yang transparan tiba-tiba mengepak, lalu melesat ke depan dan menerkam pria itu. Cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari mulutnya. Tubuh fisik pria ini dengan cepat hancur, berubah menjadi kabut darah dan ditelan oleh klon jangkrik emas. Pria itu bahkan tidak sempat berteriak ketika ajal menjemputnya. Oh, auranya sebenarnya menjadi lebih kuat dengan melahap seseorang. Shoyan berkata terkejut. Kemudian dia terus membiarkan klon jangkrik emas melahap semua pengkhianat. Sayangnya, hanya ada satu orang di tingkat keabadian Kaisar langkah kelima. Sisanya ada Dewa Do yang sudah sekarat. Namun untuk orang-orang seperti itu, Shoyan tidak peduli dan membiarkan klon jangkrik emas menelan yang bisa ditelan. Dalam sekejap, tidak ada lagi teriakan di lautan api. Setelah melakukan semua ini, lautan api yang menyelimuti sekeliling juga menghilang dan kembali lagi ke dalam tubuh Shoyan. Jangkrik emas telah menelan sekitar 100 dewa dan satu keabadian Kaisar langkah kelima. Kekuatan yang terpancar dari klon jangkrik emas saat ini tidak menentu. Dilihat dari auranya, mungkin sekitar langkah ketujuh dari keabadian Kaisar. Ia benar-benar bisa menelan yang kuat dan mengubahnya menjadi kekuatan tempurnya sendiri. Sungguh menakjubkan. Efek klon jangkrik emas ini tidak persis seperti yang dikatakan Yuyan. Ia tidak hanya bisa mendapatkan kekuatan tempur yang dilahapnya, tetapi bahkan bisa mendapatkan tingkat kekuatannya. Dengan cara ini, jika klon jangkrik emas bisa melahap seseorang di ranah keabadian dewa, bukankah dia juga akan mendapatkan kekuatan aturannya? Kegembiraan segera terpancar di wajah Shoyan saat memikirkan hal ini. Baru saat inilah dia memahami keistimewaan yang dimiliki jangkrik kuno emas. Setelah memperoleh kekuatan dan kemampuan tempurnya, Shoyan segera mencoba menggunakan klon jangkrik emas untuk melakukan beberapa keterampilan bertarung. Namun ternyata itu tidak bisa bertahan seterusnya dan perlahan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Jadi begitu, kekuatan dan kemampuan bertarungnya akan menghilang setelah digunakan dalam batas waktu tertentu. Tetapi jika aku tidak menggunakannya dalam pertempuran, kekuatan yang didapatkan sebenarnya tidak hilang dengan cepat. Tidak diragukan lagi bahwa klon ini akan sangat berguna. Mata Shoyan bersinar terang. Dia cukup terkejut setelah pertama kali mengetahui tentang klon jangkrik emas. Dengan klon ini, Shoyan bahkan sudah mempunyai rencana bagus dalam benaknya. Klon jangkrik emas berbeda dengan klon Yuansen. Kemampuannya bisa dikatakan tanpa batas. Dia hanya perlu melahap orang kuat untuk menjadi kuat. Di masa depan, jika ada kesempatan membunuh keabadian dewa dan membiarkannya melahapnya, kemudian bergabung dengan tubuh sejatiku, bukankah ini memungkinkanku untuk memiliki kekuatan aturan keabadian dewa? Meskipun tidak permanen, namun ini bisa menjadi salah satu kartu truf yang sangat berguna. Pantas saja, si Zun begitu menghargainya. Yuyan juga sangat mementingkan keberadaan jangkrik emas ini. Namun yang tidak ku ketahui adalah, apakah Yuyan benar-benar tertipu olehku, atau dia sengaja menutup mata? Sambil bergumam, klon jangkrik emas menyatu dengan bayangannya lagi. Shoyan tidak buru-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan batasan yang menyelimuti pulau di bawahnya. Lalu Shoyan menyebarkan pil yang tak terhitung jumlahnya dan menangkap lebih dari selusin ikan besar dari laut untuk diberikan kepada semua manusia fana. Kehidupan manusia fana hanya bertahan 100 tahun. Sekarang, mereka sangat menderita karena keserakahan seorang kultivator, membiarkan mereka terpisahkan dari istri dan anak-anaknya. Shoyan juga menghela nafas dalam-dalam saat melihat ini. Hanya ada sedikit praktisi di bintang ini.
Tampaknya sebagian besar dari mereka dimusnahkan oleh Taisu. Dan apa yang tersisa? Mereka semua ditinggalkan oleh Taisu untuk menyelesaikan pemurnian jiwa-jiwa yang dirugikan. Bahkan nyawa dan jiwa manusia tidak pernah dilepaskan. Sungguh, Taisu yang kejam. Shoyan tiba-tiba mengepalkan kelima jarinya. Saat ini niat membunuh terhadap Taisu di hatinya semakin kuat. Tepat setelah Shoyan menyelesaikan semua ini, saat bersiap untuk pergi, fluktuasi kuat datang dari kehampaan. Sesuatu yang sangat cepat sedang mendekati bintang ini dengan sangat cepat. Sungguh tepat pada waktunya. Shoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Tidak ada klan Yuanzhen, namun tubuh sejatinya juga merupakan keabadian fisik bintang 5. Kekuatan bertarungnya sudah cukup. Melihat bayangan hitam yang besar menyapu langit, Shoyan memancarkan niat membunuh yang sangat kuat. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.